bersalah, orang yang tidak bersalah tetap kalian jebloskan, nonton aja gitu ya. Nah, untuk oknum-oknum ya, saya hanya mengutuk kalian aja. Terkutuklah 7 keturunan kalian itu ya. Sampai di sana, mudah-mudahan kalian semuanya digulung air, digulung angin. Itu benar-benar nurani saya benar-benar marah tentang kasus ini ya. Tidak ada kelar-kelarnya. Selama ini banyak orang yang bertanya, kemana kasus Vina, kemana kasus Vina? Kasus Vina ini orang udah pontang-panting. Demikian banyak, amat banyak sekali gitu. Yang kedua, tentang hukum. Hukum yang dicari itu bukan barang bukti, tapi alat bukti. Kalau barang bukti itu berupa pisau, berupa batu, ya ini alat bukti. Alat bukti itu sebagaimana pasal 184 KUHP. Keterangan saksi itu alat bukti. Saksi yang belum pernah didengar di pengadilan negeri ataupun di pengadilan pada level apa, dia memberikan saksi pada PK ini, ditemukan kesaksiannya, itu alat bukti baru namanya. Alat bukti baru berupa keterangan saksi. Nah, kita nggak usah lah berteori panjang-panjang lah, sesuai hukum kita aja lah. Siapa yang mengatakan itu bukan alat bukti? Itu alat bukti baru. Genggam hukum jual beli hukum di sana, termasuk jaksa, termasuk mahkamah yang memutuskan tersebut, penolakan tentang PK1 tersebut. Selama ini saya masih mengamati, diam. Tapi hari ini dengan keputusan kalian ya mengenai 7 tersangka tersebut, orang-orang yang tidak bersalah dijadikan penjara seumur hidup. Bahkan mengawal Sudirman untuk menyelawat yang namanya orang tuanya aja dikawal seperti mengawal teroris. Sangat-sangat berlebihan. Di mana letak hukum negara kita? Di mana letak nurani orang-orang penegak hukum di negara kita ini? Sementara dulu yang teriak paling utama itu adalah Hotman Paris. Orang yang senior di negara kita ini, katanya orang yang paling hebat pengacara di negara kita ini. Masa kalian membela yang namanya orang yang bersalah? Orang yang tidak bersalah tetap kalian jebloskan, nonton aja gitu ya. Nah, untuk oknum-oknum ya, saya hanya mengutuk kalian aja. Terkutuklah 7 keturunan kalian itu ya. Sampai di sana, mudah-mudahan kalian semuanya digulung air, digulung angin. Itu benar-benar nurani saya benar-benar marah tentang kasus ini ya. Tidak ada kelar-kelarnya. Selama ini banyak orang yang bertanya, kemana kasus Vina, kemana kasus Vina? Kasus Vina ini orang udah pontang-panting. Ya beberapa pengacara tim kuasa hukum 7 tersangka yang tidak bersalah itu ya berjuang mati-matian tetap ditolak. Uang adalah segala-galanya buat kalian. Iya dah. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Oke, kali ini sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita langsung gas saja ya. Kita upkan lagi ya kasus PK yang ditolak oleh MA. Ya seperti itu ya. Kita menyimak aja dan kita bahas ya. Ini mantan Kabar Eskrim ya, Pak Susno Dwaji buka suara dalam acara Pusket di TV swasta ya. Setelah PK ditolak ya, PK dalam kasus Vina dan Eki di Cirebon ya. Putusan MK pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 ya, yang menolak PK 7 terpidana itu membuat mereka tetap dihukum selamanya. Oke, kita lanjut ya. Mengenai hal itu ya, langsung aja Pak Susno tidak menyangka permohonan PK dalam kasus Vina Cirebon tersebut akan ditolak oleh MK. Jadi Pak Susno kaget. Kaget ya, jelas kaget. Saya aja kaget, yang rakyat kecil, rakyat miskin seperti saya kaget, apalagi Pak Susno yang dia pakar hukum, ahlinya ahli, pakarnya pakar hukum ya. Dia mengaku kaget ya. Kemudian menyadari ya bahwa putusan itu bukanlah putusan Tuhan ya. Sekali lagi, putusan itu hanyalah putusan Hakim Agung MA, bukan putusan Tuhan. Dan itu adalah cuma putusan manusia ya. Jadi kata Pak Susno tuh jantungnya tuh rasanya sudah mau copot katanya. Kaget, tapi untung dia sadar juga gitu, sadar lagi. Dan putusan dari manusia bukan putusan Tuhan atau malaikat, itu wajar kata Pak Susno Dwaji ya. Oke, kita lanjut. Padahal Pak Susno ini ya dari awal ya, seperti saya dari awal saya juga sudah mengawal perkara ini ya melalui media sosial juga.
Jadi dari awal Pak Susno itu sudah mengikuti perkembangan ya kasus Vina Cirebon hingga dilakukan peninjauan kembali karena banyaknya permintaan dari masyarakat ya. Lalu kesimpulan peninjauan kembali itu semuanya sama, yakni kasus Vina bukanlah kasus pembinihan tapi perkara laka ya, laka tunggal ya. Itu disebutkan oleh Pak Susno Duaji ya. Dan kemudian Pak Susno Duaji juga mengikuti perkembangan dari awal kasus ini yang menghebohkan masyarakat hukum, publik beramai-ramai minta perkara ini ditinjau ulang, yaitu melalui PK atau peninjauan kembali. Kesimpulan dari semua peninjauan kembali itu sama semua, yaitu perkara bukan perkara pembinihan tapi laka tunggal ya. Dijelaskan oleh saksi, ada bukti elektronik, dijelaskan segala macam pembuktian forensik juga lengkap dan valid. Jadi menurut Pak Susno Duaji seharusnya terpidana kasus Vina Cirebon bisa bebas karena perkara tersebut merupakan perkara laka tunggal. Tapi kenapa bisa seperti ini? PK ditolak dan 7 terpidana menjalani selamanya di dalam bui sana. Ya, untuk lebih lengkapnya yuk kita simak Pak Susno Duaji. Nah juga ini kita mengatakan bahwa saya berpendapat bahwa tidak sependapat dengan mengatakan tidak ada kehilapan, tidak sependapat dengan mengatakan bahwa tidak ada alat bukti baru. Nah karena ini sudah divonis oleh hakim seperti itu, oleh Hakim Agung, maka oke lah silakan para pahlawan-pahlawan pencari kebenaran dan keadilan dengan sumber daya sendiri terpanggil hati nuraninya untuk membela ini dengan menempuh upaya hukum lagi, yaitu PK. Nah, apapun yang kita berdebatkan, yang disampaikan oleh hakim, pertimbangannya tentang alat tidak ada hukum dan tidak ada kekeliruan, itu kan menyangkut prosedural. Tapi kebenaran materialnya apa sih perkara ini? Ada nggak pembunuhan itu? Apa ini kecelakaan? Nah itu loh, kebenaran material. Bukankah pidana? Masalah pidana yang dicari adalah kebenaran material. Pembunuhan itu nggak ada. Nah, sudah terbukti ada kecelakaan. Oke. Nah, Pak Susno, tapi kalau mau yang Anda sampaikan, ya mohon maaf saya potong. Apa yang Anda sampaikan saat ini itu juga yang Anda sampaikan pada saat Anda dipanggil menjadi ahli dalam sidang PK? Iya. Saya katakan berkali-kali, ini TKP-nya pun sudah salah, bukan di wilayah kota, tapi wilayah kabupaten, lokos deliktinya udah salah, segala macam udah salah gitu. Nah udahlah, kalau begini ya silakan Pak Jutek dan kawan-kawan yang masih punya hati nurani untuk melakukan pembelaan. Ya, oke lah kalau katanya ini tidak memenuhi syarat untuk PK, tapi secara material perkara ini ada nggak sih? Nah udah itu aja, tolong dijawab ini. Ya, oke lah, saya kira itu aja dari saya. Baik, Pak Susno, yang juga menjadi pertanyaan soal putusan ini, soal adanya intervensi hakim, Pak Susno, mungkin menurut Anda atau bagaimana mungkin point of view dari Pak Susno mengenai hal ini? Maksudnya intervensi hakim gimana? Dalam arti hakim kan, ya. Hakim Mahkamah Agung ini kan sudah hakim tertinggi ini kan. Nah, yang mengintervensi, kalau ada intervensi tidak mungkin dari pengadilan negeri, mungkin intervensi dari pihak luar. Ada apa tidak? Ya saya nggak bisa berpraduga ya. Yang bisa adalah ya aparat pengawas, yaitu siapa? KG, gitu kan yang punya kewenangan ini. Ketua Mahkamah Agung, kemudian aparat penegak hukum lainnya untuk menyelidiki apakah putusan ini murni ataukah ada hal-hal lain. Bisa saja, karena kita lihat kan putusan terhadap Tanur, kan itu ada mainnya. Nah, di sini saya tidak menuduh, kalau menuduh salah, saya nggak punya bukti. Tapi tidak salah kalau ini juga diadakan pengawasan, karena ini agak kontroversi putusan ini, bertentangan sekali dengan keadilan masyarakat. Sebenarnya masalah hukum ini gampang sekali sih, tinggal kita mau bawanya kemana. Kalau misalnya bawa tidak terbukti ya gampang aja lah, udah cari langsung aja vonis, nggak ada hukum, nggak ada apa itu kehilapan, ya sudah. Tapi kan tidak dijelaskan, tidak ada kehilapan itu yang mana, yang hilap yang nggak benar. Tidak ada hukum yang mana, apakah kita nggak, saya belum baca berkasnya kan, apakah saksi yang diajukan sekian banyak itu bukan hukum? Apakah kajian terhadap alat bukti saintifik, yaitu terhadap HP, itu bukan hukum? Dijawab dulu, baru kita percaya, oh itu hukumnya betul, nggak ada, itu bukan hukum. Baik. Ini yang agak menyala ya, jadi untuk Pak Reza Indragiri ya, yaitu pakar psikologi forensik ya,
menanggapi putusan MA yang menolak PK 7 terpidana dalam kasus Vina Cirebon itu ya dengan santai aja, cari ademnya aja, cari ayamnya aja ya. Jadi Pak Reza teringat apa yang dia pernah sampaikan di majelis hakim pada sidang PK di Pengadilan Cirebon beberapa bulan lalu. Saat itu Pak Reza menyampaikan permintaan maaf kepada ayah almarhum Eki, yaitu Aibtu Rudiana ya, karena sekian lama dia berprasangka buruk, sekian lama barangkali ada yang mengeluarkan kata-kata tak pantas kepada Aibtu Rudiana. Ya kalau tanggapan Pak Reza adem-adem aja, pokoknya cari yang boles, yang slow, yang tidak tegang ya. Jadi Pak Reza Indragiri juga mengatakan ya bahwa dia menganggap sudah melakukan pelanggaran etik ya. Maksudnya Rudiana sudah melakukan pelanggaran etik, itu kata Pak Reza waktu jadi saksi dalam sidang ya, saksi ahli. Jadi menurut Pak Reza, suka tidak suka putusan MA itu telah membersihkan nama Aibtu Rudiana. ya dan penyidik kasus Vina. Ya Gugun Gumilar, Aris Papua, Rudiana berpesta pura ini. Ya. Jadi mau tidak mau putusan PK di hari itu tanggal 16 itu ya, hari yang keramat itu ya, membersihkan nama Aibtu Rudiana dan membersihkan nama penyidik di tahun 2016 dan tahun 2024 di Polda Jabar, kata Pak Reza Indragiri. Ya. Untuk selanjutnya kita simak Pak Reza Indragiri. Berdasarkan pemberitaan yang saya simak di media massa, menyebut-nyebut sudah membentuk sebuah tim khusus yang bertugas melakukan investigasi ulang, reeksaminasi terhadap hasil kerja Polda Jabar. Izinkan saya di hari keramat ini untuk bertanya, sebetulnya temuan tim sus Mabes Polri itu apa? Karena tidak pernah disampaikan ke publik. Apakah tim sus bentukan Mabes Polri ingin mempertegas bahwa kerja Polda Jabar tahun 2016-2024 itu sudah benar adanya? Atau temuan tim sus Mabes Polri itu mengatakan sebaliknya, bahwa sudah terjadi misalnya kesalahan dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Polda Jabar? Demikian pula saya bertanya-tanya, berulang kali di ruang diskusi di Nusantara TV ini, saya akan menghimbau bukan hanya Mabes Polri semestinya yang bicara dan mengambil inisiatif untuk menjalankan proses PK, tapi Otoritas Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial pun semestinya terpanggil untuk memberikan atensi ekstra terhadap kasus ini. Jadi bukan hanya dari pihak terpidana? Karena saya menganggap bahwa sistem peradilan pidana pada kasus ini, dulu sempat saya bayangkan ini sudah porak-poranda. Tapi sekali lagi, suka tidak suka, mau tidak mau, secara getir saya hanya boleh punya satu asumsi, bahwa seluruh lembaga penegakan hukum kita dalam kasus ini sudah bekerja secara prosedural, proporsional, dan profesional. Sehingga sekali lagi, siapapun yang berburuk sangka terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum kita, semestinya kita minta maaf. Walaupun sekali lagi izinkan saya untuk bertanya, berarti temuan tim sus Mabes Polri itu apa? Sayang tidak diungkap ke publik. Tapi ketika kemudian Anda sebutkan bahwa tidak hanya pihak terpidana yang sebetulnya mengajukan PK, tapi juga ada dari pihak-pihak lain termasuk juga dari Polri. Dulu saya membayangkan begini, Mbak. Tim sus Mabes Polri itu tampaknya berhasil menemukan adanya sekian banyak kesalahan dalam proses pengungkapan kasus ini. Karena itulah saya menghimbau sekian bulan silam, sekian kali saya katakan, betapa luhurnya sekiranya Korps Tribrata mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan PK. Tapi kalau selama ini saja mereka pasif, bagaimana kita bisa berharap? Makanya di kesempatan ini saya bertanya, sebetulnya hasil kerja tim sus Mabes Polri itu apa? Mengoreksikah? Atau justru mempertegas bahwa kerja Polda Jabar sudah benar adanya? Jadi saya meminta penjelasan tentang titik hulu, tentang apa yang sudah dikerjakan oleh tim sus Mabes Polri. Ingat, saya katakan dalam setiap pengungkapan kasus, ada 4 indikator, bahwa ini patut dinilai sudah tepat atau tidak. Pertama, tuntas atau tidak. 2, menyeluruh atau parsial. 3, objektif atau tidak. Objektif dalam pengertian apakah sudah sesuai ketentuan dan apakah sudah sesuai dengan kaidah saintifik. Plus yang keempat, yaitu transparan. Dalam konteks yang keempat inilah saya pertanyakan transparansinya, yaitu Mabes